Di era 4.0, industri komunikasi dan media digital adalah salah satu bidang yang sangat prospektif. Program studi produksi media Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum yang tepat untuk industri media yang dinamis. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Para pengajar dari kalangan praktisi media dan komunikasi akan mendidik mahasiswa prodi produksi media Politeknik Tempo untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo memuat pengajaran seluk-beluk industri media dari A sampai Z, mulai dari perencanaan, penulisan, produksi, publikasi, hingga bagaimana menganalisis konten. Sesuai perkembangan teknologi dan zaman, bentuk media baru pun bermunculan dengan berbagai platform. Karena itu, mahasiswa program studi produksi media akan mempelajari segala bentuk komunikasi media baru. Sarjana terapan ilmu komunikasi dari Prodi Produksi Media Politeknik Tempo disiapkan untuk berkarir sebagai jurnalis multimedia, public relations, content creator, dan perencana produksi media. Mari raih masa depan gemilang sebagai profesional media baru di era digital dengan belajar di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Halo, bertemu kembali bersama saya Budi Setiarso dalam program Ini Budi. Kali ini kita akan berbicara dengan seorang tokoh, seorang menteri yang sangat-sangat berperan, terutama dalam menghadapi krisis yang kita hadapi sekarang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih, ini Thohir. Ini Budi, ini Thohir. Ini Thohir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Capek. Kenapa capek Pak? Ya banyak pikiran. Banyak kerjaan. Ya dalam kondisi-kondisi begini, ya memang mau nggak mau kan harus kerja ekstra. Ya. Kondisinya seperti apa sih Pak? Memang kita tahu ini gawat ya. Di luar sana kita bisa menyaksikan semakin banyak orang yang terpapar, banyak yang kesulitan mendapatkan rumah sakit misalnya gitu. Tapi saya pengen situasi update dari dalam kan seperti apa. Gini, kita menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Sudah tidak terlihat bermutasi. Nah, dan dari data-data yang ada kan perubahan mutasinya itu juga membuat yang positif, ya yang terkena, yang dulunya misalnya kategori gawat hari kesekian. Sekarang nih gawat bisa lebih cepat dari yang dulu. Kalau dulu kan kita berteori, oh nanti hari ke-12, 14 ingat nggak dulu itu. Makanya karantinanya 14 hari gitu ya. Nah, sekarang kan ya mohon maaf di hari ke-7 aja bisa dalam kondisi yang gawat gitu. Dan saya sih bukan ahlinya, tapi saya ingat sekali ketika awal-awal kita bukan menemukan lah, istilahnya mencoba mencari terapi penyembuhan COVID. Waktu itu kan the famous name Avigan. Tapi kan terusnya karena license-nya udah expired, kita coba produksi sendiri. Akhirnya yang sekarang nama generiknya tuh Favipiravir.
Itu seingat saya di bulan April tahun kemarin itu dimasukkan pada kondisi dia gawat. Tapi hari ini yang saya lihat ininya, apa kan dokter-dokter itu ada ininya lah ya, saya juga Laporannya. ternyata di paket penyembuhan gitulah istilahnya, Avigan itu udah diberikan di awal-awal. Ringan ya, gejala ringan gitu. Iya, menengah agak ringan gitu, menengah lah, menengah agak ringan. Itu kan di situ aja saya kaget-kaget gitu. Jadi ada maksudnya. gradasi ya Pak ya, dari tahun lalu yang obat untuk obat berat, sekarang jadi obat ringan. itu kan saya, apakah penilaiannya karena di dalam badannya ada sebuah simptom yang tadinya hari ke-14 sekarang jadi hari ke-berapa gitu kan, ini kan. Dan sampai hari ini kan kalau dibilang apa sih formula COVID ini juga semua negara berubah. Nah ini yang saya rasa, tapi ya gini, kembali nggak boleh menyerah lah. Saya melihat ya pasti ada jalan, tapi memang ya kembali formulanya, roadmap-nya kita sama-sama harus bedah ulang ini. Pak, sebelum lebih jauh mungkin saya pengen tahu, ini kan tadi saya bilang ini situasinya gawat gitu ya. Apa sih yang kemudian dilakukan respons dari terutama pemerintah pusat ya? Setiap harinya itu apa yang terjadi gitu Pak? Ya saya rasa rapat yang dipimpin oleh Pak Menko, Pak Luhut, ya. untuk Jawa Bali terutama, itu memang sekarang rapatnya kembali seperti awal-awal COVID waktu itu. Sehari bisa 3 kali sekarang. Apa aja yang dibicarakan? Ya macam-macam. Kayak 2-3 hari yang lalu saya ingat kita rapat mengenai kesediaan oksigen. Di mana kita memappingkan bersama Pak Menkes, Pak Menperin waktu itu, Pak Menko Erlangga sepertinya ada juga Pak Menko Erlangga, tapi yang memimpin Pak Luhut, dipetakan berapa banyak produksi oksigen. Nah ternyata memang kalau tidak salah, saya juga bukan ahlinya, ternyata kan produksi oksigen kita itu 70% buat industri, 30% buat kesehatan. Nah tentu dengan sekarang banyak yang memerlukan oksigen, nah ini kan sepertinya perlu dirubah. Nah perlu dirubah gitu kan, maksudnya komposisi buat kesehatannya lebih besar daripada. Tapi kan industri nggak boleh berhenti juga, ya kan. Nah makanya sekarang kita coba lagi cari equilibrium, kita antisipasi 2 minggu ke depan seperti apa kebutuhan oksigen. Nah makanya kan kemarin di Ratas juga sempat bicara gimana kalau kapasitas oksigennya sudah tidak mencukupi. Ya mau nggak mau ya kayak kami di BUMN men-switch beberapa menjadi produksi oksigen. Itu tapi skalanya kecil lah dibandingin swasta karena kita bukan ahlinya kan. Nah tapi itu juga kalau ini nanti juga melebar ke Sumatera gimana? Ya salah satunya kan disebutkan ya udah mau nggak mau kita harus import. Artinya tabung oksigennya kan, karena ini kan nggak mungkin dibikin cepat. Iya, perlu waktu. Nah seperti itu ya dinamikanya. Sama juga seperti truk-truk tangki yang CNG apa kan di-convert menjadi oksigen. Nah itu kan ada perubahan, mesti dibersihin, ya kan itu kan mohon maaf dari alat seperti itu menjadi alat seperti ini. Nah itu ya kita lakukan. Apa juga misalnya seperti hari ini tadi mengenai pengertian terapi obat. Salah satunya yang dibahas tadi mengenai ivermectin, oseltamivir, apakah paviravir, situasinya. Jadi apakah kesediaannya ada atau memang apa standarnya? Karena kan kemarin kami semua bersepakat akhirnya kita mempunyai standar isolasi mandiri kan, yang ada harus ada paket A, B, C, kalau agak berat di C gitu-gitu kan. Dan ini juga bisa dipakai secara apa istilahnya telemedicine. Pakai konsultasi. Ya karena kan nggak mungkin apa
orang berbondong-bondong. Nah, justru kan dengan adanya teknologi ini diharapkan akan membantu bisa ya. membantu. Oke, kita nanti akan bicara soal ivermectin itu Pak ya. Tapi Pak Erik, ini biasanya setelah ada rapat-rapat di dalam gitu, dikontrol nggak sih Pak ke bawahnya gitu? Ini saya bertanya gini kenapa? Karena kan kalau saya lihat misalnya Pak Luhut menyatakan bahwa Pak Presiden tenang-tenang saja karena semua sudah dikendalikan, semua sudah baik. Agak berbeda dengan situasi di lapangan gitu. Nah ini sekedar menenangkan masyarakat biar nggak terlalu panik atau memang nggak ada kontrol sehingga tidak bisa Saya rasa yang disampaikan Pak Luhut kan artinya begini, bahwa tentu sebagai kepala negara, Bapak Presiden tidak hanya bisa mikirin COVID. Ya, beliau itu memikiri keamanan, ekonomi, di mana timnya juga ada. Nah, tipikal Pak Luhut kan tipikal tentara. Di mana beliau ingin memastikan pekerjaannya selesai. Nah, disitulah biasanya Pak Luhut, ya mohon maaf nggak ada maksud apa-apa, ya menekan kita yang di kementerian harus menekan ya, harus jalan, harus ini dengan target-target gitu. Jadi komandonya jalan. Iya, jadi dan saya rasa buat kami ya, apalagi kayak saya Menteri Junior ya, kita belajar karena ini juga saya belum pernah gitu mengalami hal seperti ini. Jadi menteri juga belum pernah. Ya kalau saya ya enjoy aja karena ini saya rasa sesuatu tadi resiko jabatan, resiko pemimpin. Ya karena itu kemarin juga ketika saya dilaporkan ada kelangkaan Faviravir, Ivermectin, saya coba cek. Tapi apakah saya senang dengan hasil cek kemarin? Saya belum. Saya juga akan sidak lagi minggu depan. Kenapa gitu. Karena kan bukan apa-apa. Ya tadi saya takutnya, saya bukannya menuduh ya. Ya tetap kan di dalam segala kesempitan begini suka ada gray area. Yang akhirnya ada oknum tidak hanya di luar tapi di dalam BUMN-nya. Menggunakan kesempatan. Nah, kita sudah pernah mengalami yang saya sangat shock dan marah banget ketika waktu itu kasus Kimia Farma Dianoxa yang waktu itu uji tes dipakai. Itu mah buat saya keterlaluan sekali. Di makanya Medan ya? Yang di Medan. Nah, tapi kan pertanyaannya apakah hanya di Medan? Kan kalau saya jadi berpikirnya ekstrim. Jangan-jangan di mana? Jangan-jangan karena yang ketahuan Medan saja. Nah, itu makanya kan saya ya dengan berat hati, tetapi itu bagian dari ya ketegasan yang harus dilakukan sebagai ya kita pimpinan. Ya kita copot semua direksinya. Ya bukan ya habis gimana gitu. Nah, di sini juga sama untuk apotik. Saya udah ingatkan hari ini kencang juga bahwa saya akan sidak terus. Saya mau pastikan. Ya, ini ada konsekuensinya saya bilang. Jangan laporan itu hanya lip service. ABS gitu. Iya, karena kenapa? Ya saya mengalami. Ada teman saya, habis saya sidak, tadi malam teman saya bilang, saya baru beli 1 strip. Harganya berapa? Jutaan. Ya, padahal waktu saya sidak di bawah, ya harganya satu tablet 22 ribuan. Kalau 1 strip 250 ribu. Kalau sampai jutaan, itu kan buat saya ya mungkin teman saya bisa beli. Tapi kan masyarakat keseluruhannya nggak bisa. Iya. Itu tujuannya apa sih Pak? Sidak itu untuk memastikan harganya sesuai harga eceran tertinggi? Sesuai dengan keputusan Kemenkes kan. Ada keputusan Kemenkes, ada harga eceran tertinggi. Tapi yang saya rapihkan di bawah, saya mau mereka setiap pembelian itu harus ada jatah. Oke. Seperti dulu waktu saya sidak masker, pertama-tama kan masker gila-gilaan. Waktu itu kan saya juga sidak di tahun kemarin, lalu membuat keputusan satu orang bisa boleh membeli 5 masker kalau nggak salah. Nah sampai equilibriumnya aman, baru ya kita bebaskan. Nah ini juga sama, makanya kemarin waktu saya bicara, saya sampaikan akan saya banjiri terus yang namanya Faviravir, Ivermectin, supaya tadi kalau ini semua dibanjiri banyak, kan harganya jadi lebih harganya turun dan orang dapat akses. Nah ini yang saya mau pastikan gitu, karena memang pada saat ini ya obat-obatan ini sangat diperlukan gitu. Nah ini mumpung Pak Erik ngomongin Ivermectin ini dibanjiri tapi secara legal itu kan masih belum lulus ya, atau belum selesai lah uji klinisnya.
Nah ini bagaimana nih Pak Erik bisa menjelaskan? Ya kemarin kan dari statement BP POM jelas waktu itu, dan saya juga diundang bahwa sesuai dengan resep dokter. Nah jadi selama itu ada resep dokter, ya kita harus berikan akses. Tapi jumlahnya dibatasi. Nah jadi yang saya mau pastikan juga sekarang jangan kayak kemarin saya cek-cek harga ivermectin di online itu ada sampai yang 800.000. 800.000 satu botol itu kan 20 tablet. Berarti kan 14 juta ya. Ya, sedangkan harga ecerannya itu 7.800 kemarin. 7.500 atau 7.800. Nah, itu menurut saya ya salah satunya ya teori market ya kita harus banjiri. Itu. Toh memang kan BUMN tugasnya selain korporasi tapi kita juga public service. Kan BUMN itu selalu bagaimana membalance market. Gitu. Nah, maksudnya ini membanjiri, tapi ketika secara legal belum selesai ini, reasonnya gimana Pak Erik? Tadi kan ada resep dokter. Oh, harus pakai resep Kan dokter. harus ada pakai resep dokter. Tapi Jadi saya tidak cukup juga dengan resep dokter, saya batasi lagi jumlahnya. Jadi satu orang misalnya 20 tablet bisa beli. Jadi jangan gara-gara resep dokter, tiba-tiba satu orang beli 10 botol gitu. Sedangkan kan kalau dilihat terapinya kan jumlahnya satu orang tidak perlu lebih dari satu botol. Jadi ada resep, ada juga kuota gitu ya? Iya, kuota dari kami. Kalau resep dari dokter. Kalau Menteri Kesehatan kan hanya harga. Harga tertinggi itu. Nah ini kita saling jaga. Dan alhamdulillah sih hari ini ada rapat tadi dipimpin Pak Luhut, saya hadir. Wah, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan hadir, BP POM hadir, pakar-pakar hadir, sedang juga membicarakan mengenai ivermectin ini. Kan uji klinis sudah. Tapi sampai mana kira-kira obat ini tetap baik. Dan saya rasa di dalam rapat itu semua sepakat selama ada resep dokter, itu sudah menjadi bagian check and balance. Tapi apakah nanti obat ini bisa dibagi gratis secara massal itu perlu proses. Yang tadi yang namanya uji klinis ataupun emergency use itu. Seperti Pak Erik kapan sih mengenal ivermectin ini? Kalau nggak salah kan Rumah Sakit Pertamina juga sudah pakai sejak bahkan saya jujur itu kan saya juga bukan ahlinya. Tapi itu bulan-bulan April lah. April tahun ini. Ketika saya ya gini loh, saya tahu mengenai ivermectin. Tapi bulan-bulan April itu tanggal 24-an itu kan banyak negara naik. Waktu itu kalau nggak salah Singapura aja naik. Lalu di banyak negara, nah disitulah saya mulai agak gundah dalam arti, wah ini naik nih kita. Ya kan, walaupun waktu itu belum ada. Waktu itu Lebaran belum India juga ya. Belum ada Kudus, tapi ngelihat secara itu ya mungkin karena saya orang ekonomi gitu. Ya kan saya ngelihat pasti akan berhubungan iya, itu kan saya ngelihat waduh, ini naik. Nah, waktu itu saya coba mulai pelajari lebih dalam. Oh, ternyata si ini punya. Si rumah sakit sudah melakukan. Nah, disitulah saya terus pelajari, makanya terus ketika rapat secara terbuka dengan banyak kementerian di istana, kita laporkan status persediaan obat, termasuk obat ini. Itu. Nah, dan ya kami sih tidak ada maksud komersialisasi, kami hanya melihat kalau dalam keadaan seperti ini, vaksin kan sudah diberikan. Tapi kan tetap perlu ada yang namanya akses obat murah buat rakyat. Nah, setelah dipelajari semua ya paling murah ini. Ivermectin ini ya. Ivermectin ini dan sudah sama seperti Faviravir. Ini bukan produk baru. Ini produk yang sudah lama. Jadi meskipun dulunya parasit ya. Iya, efek sampingnya kan sama seperti juga ketika kita berbicara kenapa waktu itu Indonesia memilih juga vaksin virus yang dimatikan? Karena efek sampingnya kan paling kecil.
Karena itu penemuan tahun 70. Ivermectin ini juga penemuan lama. 70 ya, Ya, 70-an. jadi kan kita selalu efek samping. Nah, jadi dari situ kita ngelihat satu ini juga sepertinya sudah dipakai dan hasilnya baik. Efek sampingnya karena ini bukan obat penemuan baru yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan harganya sangat murah. Karena nggak pakai paten lagi ya. Iya, dan ini jadikan akses yang menurut saya buat rakyat ya ini kan harus punya kesempatan karena kan akhirnya sama. Ketika sekarang kita bersama-sama melakukan kegiatan yang dilakukan PPKM darurat ini kan sama. Kita ingin memprotek rakyat, tapi secara bersamaan memastikan pelayanannya baik. Itu kan secara pemikirannya. Kenapa? Normatifnya. Kita juga ingin memastikan orang-orang yang ke rumah sakit ini punya akses. Tapi kita kategorikan aksesnya, nggak bisa semua. Nah, mohon maaf juga, ini kita baru bicara COVID. Kalau kita list penyakit-penyakit apa yang banyak membunuh di Indonesia, apakah COVID nomor 1? Belum tentu. Masih banyak penyakit lainnya. Nah, lalu gimana? Apa gara-gara COVID yang lainnya tidak dilayani? TBC Nah, ini kan ini, walaupun kita sepakat COVID ini cepat kematiannya. Yang lain bisa tahunan. Nah, tapi ini kan tetap sesuatu saya rasa tadi akses kesehatan tetap mesti dibalance. Nah, karena itu kami sejak awal dari BUMN itu mendukung Kementerian Kesehatan dengan segala hati, dengan sepenuh hati. Karena kita ini kan supporting. Kebetulan BUMN punya rumah sakit, BUMN punya obat-obatan. Pabrik obat ya. Itu kan. Pak, maaf. Tadi disebutkan hari ini ada rapat dengan BPOM ya. Jadi itu akan berapa lama lagi untuk mengesahkan ivermectin sebagai dari hasil rapat tadi, uji klinis itu akan memakan waktu 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ini tuh normalnya ya? Ya, atau untuk normalnya lebih lama. Oh, ini darurat juga ya? Ini darurat, 2-3 minggu. Ya mudah-mudahan aja ini. Nah, tetapi tetap disepakati resep dokter. Nanti kalau ternyata dalam uji klinis ini kelihatan, ya mungkin ada suatu terobosan dari BP POM supaya ini bisa menjadi akses lebih cepat kepada masyarakat. Oke. Pak Erik ini sejak awal kan rasanya selalu menjadi di garis depan gitu ya, dari pencarian dari pencarian vaksin, kemudian dari awal-awal pandemi lah. Nah ini kan ini ceritanya gimana nih Pak? Sebenarnya role utamanya Pak Erik itu di mana sih? Ya, role saya nomor 1 ya fokus di BUMN. Kementerian Oke. Ya BUMN sendiri dengan kondisi COVID sekarang kan 90% terdampak. Target yang diberikan Bapak Presiden mengenai transformasi BUMN terus kita jalankan. Bagaimana misalnya jumlah BUMN dikurangi. Bagaimana tadi BUMN, good corporate governance-nya, transparansinya, pemilihan timnya, semua kita terus lakukan. Dan bahkan kemarin dengan rapat Komisi 6 sendiri, kan kita sudah paparkan rencana-rencana bagaimana BUMN ini yang akan go public, akan corporate action. Mereka sangat mendukung Komisi 6 karena Komisi 6 juga melihat persaingan usaha ini makin hari kan makin terbuka. Nah, BUMN salah satu tulang punggungnya. Nah, itulah kenapa Kemenq, kementerian terkait juga mendukung bahwa BUMN ini harus bertransformasi sehingga punya klaster-klaster yang kuat seperti klaster perbankan. Nah, sama kalau kita lihat kebetulan saja ketika kita menggabungkan rumah sakit dengan farmasi, waktu itu Indofarma, Kimia Farma di gitu ya? awal tahun 2020 sebelum COVID waktu itu. Nah, ini bisa terjadi supply chain interaksi yang sehat. Nah, jadi, saya tentu gara-gara itu kebetulan jadi mau tidak mau agak ngerti. Nah, karena itu ketika COVID itu meledak pertama kali kan Februari ya. Salah satunya
membuat rumah sakit karena kita tahu jumlah tempat tidurnya tidak cukup. Apalagi kalau saya baca-baca waktu itu diperlukan juga tempat isolasi mandiri. Nah, saya kebetulan Mas Budi juga tahu karena Asian Games Punya saya Wisma tahu Atlet. ingat punya atlet village waktu itu. Iya. Makanya saya sama Pak Basuki waktu itu yang kebetulan juga aktif di Asian Games waktu itu. Iya. Konco gitu kan. Aku telepon-teleponan, Pak Bas, itu masih kosong atau enggak? Oh, kenapa Mas? Gini. Wah, oke, kita ngadep presiden. Makanya waktu itu terus langsunglah kita diminta Bapak Presiden untuk merenovasi dan mensuplai. Nah, tetapi sejak awal tentu saya juga mengaca diri. Kita nggak boleh terjebak sesuatu yang bukan tupoksi kita. Makanya kita serahkan ke TNI Polri. Wisma Atletnya ya. Nah, kita kan mundur. Apa? Fokus lagi di ininya. Jadi bukan sesuatu yang mohon maaf. Jadi ini kayak infanterinya ya, nyari Wisma Atletnya. Ya enggak lah, ini ya kebetulan kita punya infrastruktur yang kuat. Ya sama ketika bicara oksigen kan kita juga dipanggil. Ya, ini hal-hal seperti ini ya menurut saya ya bukan sesuatu yang mohon maaf istilahnya kita ingin menambah kerjaan. Ya tetapi ya kadang-kadang di kala-kala genting itu ya kita ya harus gulung tangan dan turun. Tapi dalam kasus vaksin rupanya juga banyak untungnya juga ya Pak ya. Bio Farma jadi lebih berpengalaman, Ya. lebih besar skalanya. Kalau itu yang bagian transformasi yang saya tekankan ke seluruh BUMN. Bahwa ini bukan project base. Tapi bisnis proses. Karena kenapa? Kita mau setelah itu mesti sustain. Hal yang kecil ketika kemarin misalnya. Ketika Pertamina kembali ya rumah sakit ini Pertamina. Meminta saya menengok 3 mobil yang sudah standar laboratorium BSL-2 kalau nggak salah. Di situ dipakai buat ngetes ya COVID. Tapi saya bilang sebelum saya maksudnya disuruh lihat, saya bilang tunggu. Kalau COVID udah selesai ini buat apa? Lalu mereka menjawab, Pak, kan penyakit-penyakit di Indonesia itu masih banyak. Ada TBC, ada ini. Bisa dipakai. Nah ini bisa dipakai. Oke, saya mau pastikan itu. Karena sudah terlalu banyak juga. BUMN ini punya inisiasi proyek. Mangkrak. Selesai begitu aja. Iya, akhirnya mohon maaf itu jadi loophole atau gray area orang untuk korupsi. Apa misalnya Pak? Ya banyak lah, saya nggak mau sebutin satu-satu. Kan itu udah diperiksain juga sama Kejaksaan sama KPK. Oke. Nah tapi itu yang saya mau, ini harus dijaga. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya rasa ya mohon dimengerti, kita tidak ada maksud ingin mengambil alih kerjaan atau kementerian lain. Enggak, kita mendukung lah. Tapi memang sejak awal Pak Erick kan diminta untuk juga tadi ya di depan untuk mencari vaksin, mencari obat dan segala macam itu berapa persen dari porsi yang Pak Erick jalankan sekarang ini dibandingkan dengan role utama tadi Pak Erick menyebut sebagai untuk mengelola BUMN? Ya saya rasa sih kemarin di awal-awal itu 60-40. 60-40. Tapi setelah itu juga berjalan baik, ya kebalik. 80-20. Gitu. Apalagi setelah vaksin datang. Wah, itu 8-20. Cuman kayaknya hari-hari ini balik lagi. Bisa kebalik lagi nih. Kalau di situasi gawat ini selain rumah sakit BUMN apa Pak yang bisa diharapkan gitu, selain ya gas pasti ya. Ya saya rasa satu tadi kan bagaimana Bio Farma tetap memastikan distribusi vaksin atau kedatangan vaksin. Itu. Sekalian juga Bio Farma memastikan bahwa vaksin merah putih atau vaksin BMN bisa ditemui. Ya, di tahun depan. Karena kita nggak mungkin tergantung vaksin impor. Targetnya tahun depan ya? Targetnya tahun depan. Atau memang perkiraannya tahun depan selesai? Kalau bisa
jangan kelamaan lah kita import vaksin. Jadi kalau bisa ya April udahan lah gitu. Tapi ya tidak mudah. Yang kedua, tentu selain vaksin, kita juga memastikan tadi supply chains. Ya, apakah itu tadi di obat-obatan, apakah di fasilitas rumah sakit, apa segala dan lain-lainnya. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya transportasi. Transportasi ini kita bicara airport, pelabuhan, kereta api, damri, dan lain-lainnya. Nah ini kan bagian dari juga tidak hanya transportasi, juga logistik. Nah itu. Nah ini kita harus di ini. Nah yang keempat, kepastian energi. Ya kayak pabrik oksigen itu perlu listrik. Nah semua peralatan-peralatan ini perlu listrik. Nah ini juga menjadi juga hal yang penting. Ya di situ juga ada yang namanya juga Pertamina. Kenapa? Energi juga turunannya. Ya. Yang kelima, yang saya juga tidak kalah pentingnya kan digital. Digitalisasi ini, wifi dan lain-lain kan harus prima. Belum juga staf ahli saya, staf khusus saya yang kerja 24 jam. Itu. Karena saya udah tes berapa kali jam 2 masih hidup kadang-kadang. Gitu. Padahal kita juga capek. Nah, tapi bukan berarti saya nggak meminta mereka istirahat. Ya saya Sabtu Minggu saya coba lepas lah. Karena kan orang perlu juga istirahat. Nah tetapi saya mempunyai tim yang menurut saya berterima kasih. Karena rodanya nih jalan. Hari ini aja kita masih rapim. Tadi membahas Garuda, membahas Pertamina, membahas PLN. Bukan dari segi COVID. Tapi bagaimana secara kelangsungan berbisnisnya. Kita rapat tadi di sini hampir 2-3 jam pakai Vicon. Biasanya ketemu, tapi hari ini Vicon. Nah, kita lakukan. Jadi saya tidak bilang saya Superman, enggak. Saya sejak awal saya sering ngomong saya bukan Superman. Tapi yang saya percaya ya kita membentuk tim seperti dulu di Asian Games. Dalam waktu 18 bulan kenapa sih bisa bagus? Ya satu, kita fokus. Kita kerja gila-gilaan, tetapi dibantu tim-tim terbaik di bidangnya, yang ahli olahraga, ahli TV, nah, ya semua kita libatkan gitu. Kalau boleh sedikit lebih detail, Garuda apa Pak ininya yang akan dijalankan? Ini kan saya ingin memberi teman-teman gambaran tadi respons terhadap perusahaan yang dampaknya paling dalam. Gitu. Gini, Garuda dalam situasi COVID ini yang teramat berat. Kenapa teramat berat? Sudah struktur keuangannya jelek karena ada kasus korupsi, di mana leasing pesawatnya termahal di dunia, itu 28 atau 27% dari 100%. Yang rata-rata orang lain 8-9%, kita triple itu mah udah. Nah dan ini beban lama. Nah, lalu kedua, setelah turunan dari leasing itu juga tidak punya strategi. Dalam arti kita ini mau menjadi internasional atau domestik. Ya, tentu ini pilihan ya. Arguable, bisa berargumentasi. Tetapi kan kita ngelihat kalau negara-negara yang udah dikasih Allah seperti Indonesia, Amerika, China yang domestiknya kuat, ya fokus domestik lah. Pasarnya udah ada. Udah ada. Ngapain pasarnya dikasih orang, terus kita keluar negeri sekedar gaya-gayaan. Nah, jadi tadi nomor satu kita harus negosiasi lessor sekeras mungkin. Nah, dan ya. Bersamaan kita memastikan kita fokus domestik aja dulu 4-5 tahun ke depan. Kalau mau internasional juga pastiin internasional yang mana. Bukan internasional yang gaya. Gitu loh. Kan kadang-kadang ini kita menang gaya aja gitu. Sampai dulu ada sponsor sepak bola ya Pak. Ya, kita lebih baik menurut saya bagaimana domestic market ini kita piara,
kita pastikan, apalagi sudah mendapat dukungan full dari Menteri Perhubungan yang open sky-nya. Di mana nanti kan airport, apalagi dengan COVID begini, udahlah international airport udah kayak di Amerika aja, kayak di Cina aja, sedikit aja. Ngapain? Kita buka akses. Lebih banyak lokalnya. Setelah itu, nah ini kan kembali kemarin, ya bukan mengeluh PPKM darurat nih. Turun Ketika kemarin belum PPKM darurat, itu kita sudah agak naik. Karena cost-nya diturunin, revenue-nya agak stabil, itu masih minus lah. Saya anggap kalau angkanya 100 gitu ya, itu masih minus 30%. Tapi udah mulai tumbuh. Ya, karena apa? Salah satunya seperti Citylink, itu dia udah bisa 0 Juli ini. Pickpocket ya. Ini tapi kena PPKM mikro kena juga nih, kayak PPKM darurat gitu. Nah ini terus terang yang tadi kita rapatkan, ini berat sekali. Ya, jadi sudah hampir benar, tapi kena PPKM darurat. Nah ini juga sama, kayak kereta api. Untungnya kereta api secara operasional dulu sehat. Jadi dia masih punya cash flow. Nah kalau ini cash flow-nya udah minus. Udah habis ya. Gitu. Jadi Garuda itu udah daily hidupnya. Daily. Kayak ada ventilator aja dia. Nah, tapi apakah kami Kementerian BUMN ngumpet? Enggak lah. Ya, saya rasa dua wamen saya ini banker-banker top. Ya, jadi kita sudah biasa ngadepin hal ini, seperti kita ya merusutin Jiwasraya itu kan sesuatu yang tidak mudah, kita hadapin kok. Ya. Yang penting kita tidak ada hidden agenda dan kita benar-benar mau merapihkan. Nah, jadi Garuda itu saya jujur kita fokus di lessor, kita fokus domestic market, sekalian juga mulai mereview ya. Ya tadi beberapa hutang yang kita minta diatur ulang ya. Ya terulang karena ini nggak bisa gitu. Dan ini udah harian hidupnya. Oke. Pak Erik. Dan mohon maaf, saya ngomong gini saya bukan nakut-nakutin para penumpang atau tim yang di Garuda. Ini saya tidak mau dusta. Tapi saya yakinkan ya. Keamanan. Maintenance Garuda apa itu kita tidak ada yang kurangi. Karena kenapa? Bisnisnya penerbangan ini adalah bisnis keselamatan. Jadi kita tidak kurangin secara maintenance-nya. Ya. Ini kita jadi kalau hiburan TV-nya, nah filmnya tua-tua ya nasib gitu. Jadi ini kita bicara kalau domestic flight ya udah filmnya film Indonesia aja semua. Paling sekalian mempromosikan film lokal. Gitu. Kan maksimal juga berapa jam kan? Iya gitu. Nah ini Pak Erik antara menyelamatkan BUMN-BUMN yang sangat-sangat terdampak seperti Garuda dengan yang nge-boosting BUMN yang kemudian tumbuh baik karena pandemi ini, lebih banyak mana fokusnya Pak Erik ini? Ini kan saya rasa saya nggak bisa bilang, oh dulu di awal-awal, oh ini sekarang kita punya PPA. BUMN yang di PPA nggak diperhatiin. Enggak loh, saya rapat 2 bulan sekali sama PPA. Yes, saya rapat bulanan dengan PLN, saya rapat bulanan dengan Pertamina, tapi PPA 2 bulan sekali. Itu belum BUMN-BUMN yang memang menjadi prioritas kita kembangkan. Gitu. Jadi kayak Himbara, saya dengan direksi Himbara sebulan sekali. Ya tapi dengan dirutnya aja. Karena kan saya nggak perlu dalam dong. Apalagi Himbara ini salah satu tadi supply cluster keuangan yang sangat sehat. Karena dividen daripada pemerintah yang diberikan BUMN itu mayoritas dari Himbara dan Telkom. Jadi kalau saya juga mereka sudah bekerja dengan baik gitu, terus tiap hari saya periksa juga aneh lah, berarti saya nggak percaya dengan mereka. Iya betul. Nah jadi kita mesti ya ada inilah, ada sebuah proses yang kita saling mengerti lah. Gitu. Nah salah satu yang selalu juga menjadi perhatian masyarakat itu kan komisaris ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak Erik memanfaatkan komisaris-komisaris ini untuk tadi mengawasi ataupun atau malah sekedar mengakomodasi gitu? Saya penasaran aja. Ya, nggak apa-apa. Kan saya sejak awal ya nggak usah
malu. Toh komposisi komisaris itu memang seperti itu. Walaupun kita perbaiki. 30% profesional, 30% perwakilan masyarakat. Akomodasi ya? Iya kan, 30% banyak dari perwakilan kementerian. Nah, saya bicara dengan teman-teman ombudsman. Ketika mereka bicara, oh ini rangkap jabatan ya? rangkap jabatan saya oke. Selama emang ini undang-undangnya kita getok bersama. Ya, jangan sampai nanti saya disangka dengan kementerian lain arogansi. Kenapa? Banyak sekali BUMN ini hidup juga dari kementerian, dari policy. Nah ini yang mungkin ya menjadi bagian seperti itu. Terus ditanya perwakilan masyarakat, ya mau tidak mau di situ ada apa? Perwakilan universitas, perwakilan partai titik-titik, ormas. Ya, perwakilan ormas titik-titik. Ya, ada juga perwakilan yang benar-benar dibutuhkan. Apa? Contohnya yang mengerti dengan lingkungan hidup. Ada yang mengerti mengenai apa? Mengenai sosial masyarakat, public policy. Ya kita perlukan. Nah, ada juga yang memang profesional, ahlinya perbankan, ahlinya transportasi. Ya kita harus libatkan semua. Nah, karena itu ya kemarin ya maklum kan, baru setahun. Nah kita membuat terobosan yang dinamakan tadi BUMN Forum Human Capital, di mana terdiri dari direksi semua, bekerja sama dengan kementerian, kita membuat training. Oh training. Ya, classroom. Kemarin udah batch 1 udah selesai. Ya, tetapi itu saya bilang jangan hanya untuk direksi, tapi komisaris juga. Karena ada komisaris yang perwakilan masyarakat, mungkin harus mengerti korporasi. Perwakilan dari kementerian belum tentu ngerti korporasi loh. Harus ngerti korporasi. Nah, kita lakukan kelas classroom seperti itu. Seperti juga kelas classroom untuk direktur keuangan. Nggak semua direktur keuangan BUMN ngerti market. Jadi di-upgrade keterampilannya. Ya, banyak yang project base, gitu. Nah kita nggak mau, kita harus ajarkan mereka juga business risk. Yang menerima proyek itu ada business risknya, gitu. Bukan hanya oh saya Pak ini loh terima proyek revenue segini loh, tapi dihitung-hitung rugi. Nah kayak gini-gini kita ada CFO class. Ada pelatihan CFO khusus. CEO pun kita ada classroomnya. Kenapa? Ini harus ada adaptasi karena pasca COVID ini berubah total. Saya aja ya nggak usah malu juga. Saya senang ketemu anak saya di rumah. Kenapa? Belajar dunia digital. Lebih mudah ya, lebih mudah. Belajar dunia digital. Lebih iya mudah kan? Ya dari ini. Iya. Dengerin cryptocurrency. Ya. 2 tahun yang lalu apa sih ini gitu. Ya mohon maaf ya. Kadang-kadang kita kan overload. Gitu. Iya. E-sport. Wah apa nih e-sport gitu. Ya. Apa kemarin game. Wah gitu. Ini kan yang berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Jadi menurut saya hal ini kita udah lakukan dan kita juga akan rubah. Ya, saya mesti cek juga. Saya mau nanti KPI komisaris dan direksi juga saya perbaiki. Bahwa komisaris juga dinilai direksi. Ya, direksi dinilai komisaris, check and balance. 360 derajat dong. Iya dong, gitu. Kan supaya kan gini, kalau komisaris sama direksinya kompak kan lebih bagus. Ya, oke. Jadi saya klarifikasi tadi yang pelatihan tidak hanya untuk komisaris ya, tapi juga untuk direksi ya. Oke, Pak. Dan direksinya pun disegmented, ada CFO, ada CEO, bahkan kita ada training buat direksi perempuan. Ada, karena kan perempuan punya problem berbeda. Iya. Apalagi kita di Forum Human Capital saya udah targetin direksi perempuan minimal 15% tahun ini. Tahun 2023 25%, yang di bawah 42 itu 5%, ini laki perempuan, 42 tahun. Tapi untuk sampai 2023 itu 10%. Oke. Nah, kalau soal sebelum pelatihan penunjukan itu Pak Erik, ini Pak Erik ada rumusan nggak sih untuk terutama komisaris-komisaris yang bisa mengakomodasi, yang profesional, tapi juga ya gini, semua
rekomendasi komisaris ada black and white-nya. Tapi kan nggak etis saya buka. Maksudnya black and white? Kan ada yang nulis. Oke, ada tertulis ya? Iya, Oke. tapi kan nggak etis lah. Kan masing-masing ada penilaian. Nah, tapi ya kita coba balance lah. Ya, kita coba berikan juga porsi-porsi profesional. Ya, kita juga jangan langsung berpikir negatif komisaris ini. Kan kita ada review. Iya. Dan ini yang saya juga sudah tekankan, peraturan menteri yang akan saya keluarkan, bahwa ya nanti direksi 5 tahun, komisaris 3 tahun. Ya, biar ada cycle. Bukan nggak suka sama komisaris ya, gitu. Kan biar ada cycle. Ada perbedaan ininya ya. Iya, Oke. supaya jadi check and balance. Iya. Gitu. Betul nggak sih Pak? Bukan nggak boleh kepilih lagi ya, Iya, tapi bisa. kan Bisa dipilih lagi. iya kan, bisa dipilih lagi, tapi biar ada cycle. Oke. Pak Erik, benar nggak sih ada jalur ormas, jalur partai tadi sudah disebut, ada jalur presiden juga. Itu jalur-jalur itu gimana rumusannya? Berapa persen? Saya rasa gini, kalau saya lihat Bapak Presiden ini luar biasa, tidak pernah. Oke, saya rasa gini, kalau kita lihat Bapak Presiden ini luar biasa, beliau sangat ya terbuka, transparan, ya. Beliau nggak bilang ini nggak pernah. Tetapi itu kan yang terjadi dinamika, dinamika ya. Dalam pemilu itu segala, ya kadang-kadang ya ada figur titik-titik bicara begini-begini, ya saya tetap melihat apakah memang sesuai. Itu. Nah ini ya tentu kembali, ya saya yang mesti jadi bentengnya lah. Sama lah, kalau ditanya kementerian ini titik-titik kenapa pilih ini, saya jadi bentengnya, itu nasib. Kan saya juga waktu itu udah kirim ke Mas Budi nggak ya, lagu Kus Plus. Apa itu? Yang itu, begini nasib jadi bujangan. Cuman kita balik, begini nasib jadi Menteri BUMN. Udah saya kirim nggak? Enggak ya? Belum. Enggak ya? Pak Erik, sedikit soal komisaris yang tadi. Betul nggak Pak Ahok, Pak siapa namanya, Abdi ya, Mas Abdi. Itu kan yang saya dengar ini jalur presiden kan, sehingga ya ini apa, terutama Ya, Mas rumors-rumors Abdi. lah, Rumors. Ini rumors. saya pengen konfirmasi apa yang Ya, betul. saya rasa begini, kalau Pak Ahok itu memang kan menjadi bagian yang memang punya sejarah panjang, ya. Tapi saya rasa pemilihan Pak Ahok bukan sesuatu yang negatif buat saya. Karena dengan track record Pak Ahok ya kita perlukan. Iya, yang keras ya. Cuman kan tadi kita perlu juga adjustment. Kenapa? Ya Pak Ahok kan bagus juga di korporasi. Ya, hal-hal ini kita coba lakukan ya yang terbaik tanpa ada pemikiran kita berkontradiksi. Kalau Abdi, saya rasa kita udah tahu track recordnya. Kreatif, Ya. dunia kreatif. Dan saya tidak mau berpikir apa istilahnya kemarin, oh ini itu, saya ngelihat cuman tadi bahwa memang sekarang industri ini berubah. Ya. Orang seperti Abdi, orang seperti Pak Ahok ataupun figur-figur yang tadi mungkin ya dianggap ya kontroversi, saya rasa punya kontribusi. Justru yang saya tekankan, kalau memang ada tadi tindakan hukum, ya itu langsung saya proses. Itu nggak hanya komisaris, direksi juga. Ada hambatan Jadi saya nggak ya? mendinai, ya, saya nggak mengiyakan, tapi itulah kalau saya bilang mereka figur-figur yang baik, yang harus menurut saya memberikan kontribusi juga kepada kita. Ya. Ada hambatan nggak buat Pak Erik untuk katakanlah menegur, atau kalau ada sesuatu yang perlu ditegur terhadap orang-orang yang dikesankan ini perwakilan dari Pak Jokowi ini? Kalau saya nothing tulus. Nothing tulus ya. Kalau saya negur baik-baik. Kalau ditegur baik-baik gak bisa, ya saya copot aja. Susah amat. Meskipun tunjukannya Pak Jokowi. Realita. Tapi kan tentu kita kasih lihat dengan argumentasi yang baik. Ya kan bukan berarti suka dan tidak suka loh. Bahkan pilihan saya pun saya harus koreksi. Ya, ada beberapa direksi pilihan saya harus saya koreksi. Kalau kayak rektor UI itu pilihan siapa Pak Erik? Oh, kalau rektor UI itu kan sebenarnya kalau kita lihat undang-undangnya, semua rektor memang boleh. Jadi Cuman di UI aja itu ada belum statuta tuntas, ya? belum tuntas statutanya. Nah, sejak awal saya sudah mengingatkan, silahkan tanya Pak Rektor, Pak,
ini statutanya harus segera dibetulkan. Nah, waktu itu makanya kan saya pindahin dari BNI ke BRI. Karena kita lihat di BRI perlu juga ekonom. Jadi nggak ada hubungannya orang suuzon ya, saya dituduh tuh, oh ini gara-gara saya enggak ada. Karena Pak Erik MBA di situ ya. Dan nggak ada pemikiran itu sama saya, demi Allah nggak ada. Ya, dan itu saya sudah ingatkan dan silahkan dikonfirmasi kepada Pak Rektor. Oke, nah, ini bagian yang menarik paling saya ya. Ini kan dari COVID, dari yang betul-betul menempatkan Pak Erik dalam hotspot gitu lah ya, atau spotlight, bukan hotspot, spotlight. Inter Milan juga spotlight. Jauh banget. Inter Milan spotlight. Iya kan. Yang spotlight di Indonesia kan Asian Games. Asian Games. Tapi ini betul-betul sekarang kan berkaitan dengan banyak orang gitu kan. Nah, ini membuat wah ini Pak Erik ini kayaknya lagi mengarah ke 2 tahun lagi gitu. Ya saya rasa kalau orang berpikir seperti itu syah-syah aja, ya kan. Dan itu kan sebuah kebebasan beropini. Tapi saya juga sudah bicara di beberapa kali tempat. Saya hari ini ditugaskan oleh Pak Presiden untuk mentransformasi BUMN. Itu yang harus kita fokuskan. Beliau juga meminta sekarang saya juga untuk sering turun ke bawah. Oh, itu perintah Pak Jokowi. Iya. Kenapa? Untuk mastiin. Contoh, PNM, Pak Erik, jalan nggak? Jangan Pak Erik cuma terima laporan. Nah kebetulan cocok. Ya karena memang kalau dulu dilihat Asian Games memang saya sering turun. Nah kemarin itu saya sering terjebak di belakang meja. Nah ini yang saya rasa koreksi dari beliau saya terima. Nah karena itu contoh misalnya ketika saya ngelihat tadi pertanian. Kan kita sedang memperbaiki juga industri pupuk. Di mana mayoritas daripada pupuk itu sekarang BUMN, ya? non subsidi. Ya, yang subsidi itu 47% apa? Yang non subsidi 53. Nah, BUMN semua ada di subsidi. Yang non subsidi kebanyakan swasta dan asing. Lalu kita lihat ke bawah. Banyak sekarang petani-petani sudah mulai melihat pupuk daripada non subsidi juga bisa menghasilkan dengan baik. Karena apa? Tepat waktu. Kualitasnya baik. Apalagi untuk bukan sawah. Untuk perkebunan apa itu kebanyakan non subsidi. Nah, jadi itu saya ngelihat karena itu saya memberanikan diri juga kemarin bagaimana saya bicara dengan Komisi 6 bahwa saya ingin juga masuk yang ke situ, namanya pupuk Kaltim jadi non subsidi. Ya, supaya apa? Saya bisa benchmarking mana yang subsidi, mana yang non subsidi. Ya kan? Supaya kita lihat juga cost-nya. Jangan sekarang ditutup-tutupin cost-nya. Nah, hal-hal seperti ini beliau melihat ini hal yang bagus. Kenapa? Jangan sampai kita itu membuat policy ya, tapi tidak melihat keadaan di bawah. Nah, karena itu saya yakinin, itu saya lihat. Nah, itu PNM, itu ini. Pertashop. Nah, Pertashop itu program yang bagus. Kenapa? Ekonomi kita harus seimbang. Nggak bisa yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Makanya saya terus terang dengan adanya startup ini saya senang. Lihat aja, orang kaya Indonesia berubah. Ya, nggak itu aja. Ya kan kalau di Amerika itu kan setiap berapa ya? Sirkulasinya gitu. 30 tahun kali ya. Itu ada aja orang kaya baru. Kalau kita itu aja. Nah, tapi saya nggak mau komen itu. Ya. Tapi ekonomi keseimbangan ini kan penting. Nah, karena itu saya ngelihat dulu program Pertashop itu sudah ada. Tapi hibah. Nggak jalan. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan 3 hal. Bahwa ada pendampingan. Kedua, ada financing, ada permodalan. Ketiga, supply. Nah, ini kita lakukan dan saya yakini program Pertashop ini bisa jadi 5.000 nanti. Jadi itu Pak Erik turun ke bawah itu atas perintah Pak Presiden ya? Ya. Itu sinyal bukan tuh? Enggak lah. Itu kan saya rasa kenapa kembali bukan hanya saya aja. Ya, banyak sekarang menteri juga diminta turun. Kalau rekaman dari Bapak Presiden di beberapa kali ratas justru hari ini dengan kondisi segini
tadi kita harus turun. Lihat aja banyak menteri kok, bukan saya aja, Menteri Pertanian turun. Oh, pertanian kan memang Iya kan? harus turun. Pak. Ya iya, tapi kalau bisa aja kalau dia di belakang, ayo. Nah banyak kementerian juga turun. Ya Nadiem kemarin turun ke Papua, saya lihat. Ya kan, Pak Budi turun melulu sekarang. Nah itu bagian saya rasa dinamika pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya kemarin sama juga, ketika saya cek apotek, Pak nggak takut kena, saya bilang ya. Resiko jabatan, ya kan. Yang penting ya kita coba prokes, ya kan. Pertanyaan terakhir bisa dijawab pendek. Pak Erik memperhatikan angka-angka survei nggak? Survei Calon presiden. calon presiden, kan ada 3 udah. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Ya kira-kira 3 inilah hal yang. Maksudnya angka-angka survei yang berkaitan dengan Pak Erik. Ini nggak memperhatikan nggak gitu? Saya jujur pasti saya lihat, tapi jauh di bawah, cuman 1%. 1% mau jadi presiden, lawannya 35%, 28%, berat lah. Itu grafik yang seperti zaman Pak Jokowi, saya yakin nggak terulang. Nggak akan terjadi lagi. Beliau spesial lah, karena memang beliau itu sejak dulu track recordnya memang spesial lah itu. Iya kan? Meskipun di endorse Pak Jokowi nggak bisa juga? Saya yakin nggak. Saya yakin nggak. Bisa saya salah, ya. Tapi saya yakin nggak. Kayaknya udah itu aja angkanya. Terima kasih Pak Apalagi Erik. dengan COVID ya. Dengan COVID segini lebih susah lagi. Bukan keuntungan buat Pak Erik. Oh, buat semua nggak ada keuntungan. Ini karena semua ya publisitas semua COVID. Semua fokus di COVID. Terima kasih Pak Erik. Ya, Sehat terima kasih. selalu dan sukses. Sama-sama. Teman-teman, Sama-sama. kita ketemu lagi di Ini Budi episode berikutnya dan berjumpa lagi. Di era 4.0, industri komunikasi dan media digital adalah salah satu bidang yang sangat prospektif. Program studi produksi media Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum yang tepat untuk industri media yang dinamis. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Para pengajar dari kalangan praktisi media dan komunikasi akan mendidik mahasiswa prodi produksi media Politeknik Tempo untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo memuat pengajaran seluk-beluk industri media dari A sampai Z, mulai dari perencanaan, penulisan, produksi, publikasi, hingga bagaimana menganalisis konten. Sesuai perkembangan teknologi dan zaman, bentuk media baru pun bermunculan dengan berbagai platform. Karena itu, mahasiswa program studi produksi media akan mempelajari segala bentuk komunikasi media baru. Sarjana terapan ilmu komunikasi dari Prodi Produksi Media Politeknik Tempo disiapkan untuk berkarir sebagai jurnalis multimedia, public relations, content creator, dan perencana produksi media. Mari raih masa depan gemilang sebagai profesional media baru di era digital dengan belajar di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja.